Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Patutlah kita bersyukur karena hari ini Selasa 17 Mei 2022 Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama menerima makanan rohani lewat renungan yang berjudul Menyatukan Kata dan Perbuatan. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Demikian bunyinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara, bukanlah hal yang mudah untuk menyatukan antara perkataan dengan perbuatan. Yang sering terjadi adalah apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Masalah ini bukan saja terjadi pada rakyat kecil yang mungkin dampaknya tidak terlalu berarti dalam kehidupan bersama, tetapi jika terjadi pada para pemimpin, pasti dampaknya akan lebih parah. Salah satu contoh dari masalah itu adalah ketika seorang pemimpin sebuah negara membeli sebuah jam Rolex palsu sementara ia datang ke negeri itu untuk membicarakan penanganan barang-barang palsu. Tokoh tersebut adalah Menteri Luar Negeri Italia, Franco Frattini. Dalam kunjungannya ke Beijing, China, beliau membahas masalah perdagangan dengan pemerintah China dan salah satu hal penting yang dibahas adalah bagaimana menangani penjualan barang-barang palsu. Tetapi di sela-sela acara itu, beliau pergi ke pusat perbelanjaan Beijing untuk membeli jam Rolex palsu. Dan menurut pers, beliau yang datang mewakili Uni Eropa ini dengan tenang menyatakan bahwa ia membeli jam Rolex palsu. Sungguh betapa sulitnya menyatukan kata dan perbuatan. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Raja Israel yaitu Saul. Saul mengangkat Daud menjadi seorang prajurit yang harus memerangi Filistin dengan janji akan memberikan anaknya sebagai istri Daud. 1 Samuel pasal 18 ayat 7a. Kenyataannya setelah tiba saatnya untuk memberikan anaknya, Saul mengingkari janjinya. 1 Samuel 18 ayat 19. Demikian juga ketika Saul berjanji kepada Yonatan anaknya untuk tidak membunuh Daud, janji itu diingkari lagi. Malah Saul berusaha menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. 1 Samuel pasal 19 ayat 6 dan ayat 10. Perkataan dan perbuatan Saul tidak sepadan, tidak menyatu. Itu terjadi karena roh Tuhan telah meninggalkan Saul dan roh jahat yang menguasai dia. Tuhan mengingatkan kita umatnya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Sebagai orang percaya, kita mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kelebihan itu tercermin di dalam sebutan-sebutan kepada kita. Kita disebut sebagai orang-orang yang kudus, orang-orang benar, orang-orang percaya, bahkan anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Mengingat sebutan yang demikian istimewa ini, sudah seharusnya apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita perbuat sehingga selaras dengan sebutan-sebutan tersebut di atas. Inilah yang tidak mudah. Banyak orang percaya yang hanya bisa berbicara saja. Mereka berpikir bahwa dengan perkataan yang manis-manis, mereka sudah menjadi berkat bagi sesama. Tidak. Justru perkataan yang tidak dibuktikan dengan perbuatan akan menjadi batu sandungan bagi sesama. Oleh karena itu, mari saudara, kita evaluasi diri kita pagi ini. Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan perkataan kita sebagai orang percaya? Kalau belum, masih ada kesempatan untuk berbenah diri. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah menerima teguran lewat renungan hari ini. Bapa, kami rindu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana kami sudah menerima anugerah yang luar biasa, kasih setiamu yang kau curahkan dalam hidup kami. Oleh sebab itu mampukanlah kami untuk melakukan sesuai apa yang kami katakan. Tidak hanya berkata-kata tentang kasih, tetapi perbuatan kami pun sebagaimana yang kami katakan. Karena itu Bapa, tegurlah kami bila kami tidak melakukan sesuai dengan apa yang kami katakan. Tolonglah kami supaya kami mampu untuk melakukan kehendak Tuhan yang sempurna itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami ini berbau harum di depan banyak orang, menyebarkan bau harum Kristus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memperbaiki diri kami. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, kami sudah siap sebagai mempelai perempuan yang terhias untuk menyambut mempelai laki-laki. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menolong kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perbuatan yang tidak selaras dengan perkataan akan menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Selamat beraktivitas apa saja yang saudara kerjakan hari ini. Tetap ingat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan selalu akan menyertai dan memberikan kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan hikmat bagi kita semua. Amin.